personal brand itu tuh juga sebenarnya bisa membawa dampak yang kurang baik ke bisnis kalau misalnya memang personal brandingnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau kalau di Haloka kita menyebutnya pencitraan. Hani nih kalau di TikTok ngomongnya gini mana social media engagement rate aku kok nggak naik. Aku merasa akunya harus ada isinya dulu yang tadi. Jadi kalau diminta pertanggungjawaban tuh aku beneran bisa bertanggung jawab. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hari ini kita kedatangan sini. Bener gak? Bener. Hani. Hey, welcome. Kalau di Instagramnya Hello Hani. Hello ya? Hani. Yes. Dan terkenalnya dengan yang sini. Gitu. Halo. Hai, thank you for coming. Thank you for having me. Happy banget bisa ada di sini juga. Iya, seneng banget. Ngobrol-ngobrol apa kita hari ini, Man? Iya, paling perkenalan dulu nih Han buat dulu ladies ya. Jadi kan Hani kan yang aku tahu dulu sudah bekerja di FMCG selama kurang lebih 5 tahun ya. 4 tahun. Oke, 4 tahun dan akhirnya sekarang membangun media dan creative agency, marketing agency lah. Mungkin Hani bisa ceritain perjalanan karir kamu? Oke, boleh. Shifting ya, agak shifting ya sebenarnya. Bukan shifting lagi, banting setir. Agak dibanting semuanya. Jadi benar banget, salam kenal semuanya. Nama aku Stephanie Regina atau biasa dipanggilnya Hani. Sejak lulus kuliah itu kebetulan kuliahnya memang jurusan branding, lalu lanjut kerja di FMCG dan memang dari dulu tuh suka sama manusia dan komunikasi. Oh, baik. Tapi akhirnya dituruninnya tuh ke ngambilnya marketing dan branding. Nah di FMCG waktu itu ikut manajemen trading programnya dan memang di bagian branding juga. Benar tadi 4 tahun akhirnya. Nah waktu lagi pandemi itu punya kesempatan untuk terekspos dengan dunia edukasi yang lebih lanjut gitu ya. Jadi sempat kayak di-invite jadi speaker webinar. Dan akhirnya dari situ jatuh cinta. Oh gitu. Jatuh cintanya pada mengajar sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya memang dari dulu tuh suka ngajar, Sharing ya? suka sharing benar, suka sharing dari kuliah tuh mungkin kayak kalau misalnya ngobrol-ngobrol tuh ikut organisasi komunitas juga kayak gitu-gitu. Nah waktu ada webinar ini kok enak ya bisa ketemu orang tapi dari balik layar gitu kan, dari rumah doang. Nah akhirnya lanjutlah bikin sendiri gitu, bikin webinar sendiri. Tapi memang topik utamanya tuh tentang branding tetap. Ternyata lumayan happy, banyak yang happy juga sama resultnya. Akhirnya waktu itu lahirlah Haloka Talks. Jadi Haloka Talks itu adalah media yang kita tuh pengen democratize branding for non-marketers. Karena waktu lagi pandemi banyak banget teman-teman yang tiba-tiba punya online shop. Betul. Tapi jualan ini jualan itu ya. Betul. Tapi mungkin tidak punya background marketing, jadi kayak coba deh share sedikit nih gitu tentang marketing. Nah berjalan 2022 memutuskan untuk resign. Jadi 2022 memutuskan untuk resign dan akhirnya full time bangun namanya Haloka Group Indonesia. Dan sejak saat itulah juga akhirnya ada yang namanya Haloka Kreatif. Jadi Haloka Kreatif ini brand consultant dan juga agency. Kita bantuin business owner, founders untuk actually shape their marketing and branding strategy. Dan kita bantu jagain juga eksekusi sehari-harinya. Menarik sekali ya. Berarti sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, 3 tahun ya 3 jadi tahun. entrepreneur ya. Betul, jadi 2021-nya itu sebenarnya dari 2020 udah lahir, cuma baru dijadiin PT apa segala macam itu 2022-an. Nah, enak gimana? Enakan mana nih? Entrepreneur atau lebih enakan profesional ya? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku sekarang lebih enjoy waktu aku jadi entrepreneur sih. Gitu. Aku lebih bisa banyak ketemu orang kayak hari ini kan, ketemu banyak orang, ketemu banyak business founders dan punya tim sendiri yang bisa kita develop juga, bisa nge-shape culture-nya sendiri, bisa jungkir balik gitu ya istilahnya, kayak deg-degannya tuh beda kan. Oh beda sekali. Deg-degannya beda sekali. Nah itu ternyata deg-degan yang aku lumayan nikmatin lah. Jadi kalau ditanya sejujurnya aku sekarang lagi enjoy-enjoynya jadi entrepreneur. That's gitu. good. Aku mau nanya kenapa Haloka namanya? Halo kakak enggak ya? Iya, bukan ya? kayak gitu ya. Iya benar. Pikir Haloka jangan Haloka. Jadi Haloka itu literally Haloka
Ya karena kita merasa every meaningful conversation itu startsnya dari halo kak di Iya. DM, halo kak ketemu, dan kak itu kan signifies seseorang yang lebih senior dari kita kan. Jadi ya udah kita Dan lebih universal juga kali ya. bener bisa Iya, cewek iya. bisa cowok Benar, bisa benar. apapun itu gak tuh gitu ya. Jadi udah panggilnya kak aja. Halo, Kak. Iya, iya. Betul. Menarik, lucu sih namanya. Iya. Halo Kak. Halo Kak. Halo kak gitu. Dan aku tuh tahu Hani itu kayak udah cukup lama dari personal branding yang kamu jalankan, Instagram pribadi kamu lah. Halo Hani. Iya, nah maksudnya aku mau dong tahu kayak maksudnya seberapa penting sih personal branding dalam bisnis dan gimana kamu build your own personal branding. Oke, nah kalau misalnya menurut aku pribadi berdasarkan apa yang aku rasakan selama ini ya, sejujurnya aku merasa sangat terbantu dengan personal brand yang aku bangun sendiri. Jadi kalau aku ditanya seberapa penting, menurut aku sebenarnya penting banget. Karena yang aku rasakan waktu aku masih kerja di kantor dulu kan memang itu udah mulai sharing-sharing tuh ya. Itu udah startnya dari situ ya? Berarti ya? Sebenarnya Personal tuh dari brandingnya. kuliah udah lumayan sering sharing di Oh, sosial media, tapi oke. nggak ke shape gitu loh, kayak ya udah sharing apa Tidak aja lah. mengerucut ya kemana gitu. Lebih Oke. kayak ke ya udah pokoknya emang dasarnya mungkin suka sharing bawel.com jadi ya udah apa-apa di-share gitu kan. Oke. Nah, waktu kerja ini tuh mulai kayak aku apa lebih banyak share tentang branding ya. Karena kan itu yang jurusan kuliah aku itu, sehari-hari di kantor ngerjainnya itu, ngomong di Haloka itu. Nah, jadi udah mulai di-shape tuh arahnya ke mau ngomongin branding, personal brand. Dan akhirnya waktu aku memutuskan untuk resign, banyak yang pertama aku mendapatkan teman-teman intern itu mungkin karena personal brand jatuhnya. Karena kan mereka sebenarnya nggak tahu Haloka itu apa, Iya. ya kan. Lebih Tapi kenal kamunya ya. mungkin tahu oh pokoknya ini Kak Hani yang bikin kayak gitu. Nah itu jadi tuh aku merasa karena dari dulu aku udah sering sharing tentang value aku mau kemana, aku sukanya apa. Jadi orang-orang kenal aku saat aku bikin sesuatu, mereka mungkin lebih bisa percaya. Jadi credibility-nya Ya, ya. juga ada ya. Betul. Dari personal Ada image branding. itu yang terbentuk. Betul. Lalu yang kedua juga akhirnya waktu kita punya Haloka Kreatif itu juga sangat membantu untuk ya tadi build credibility, dapat klien-klien pertama. Jadi klien-klien pertama yang datang di Haloka Kreatif itu tuh semua pasti orang-orang terdekat yang mungkin aku kenal juga, yang kayak sekarang ada agency ya, bantuin dong sosial media kayak gitu. Jadi Iya. untuk teman-teman Iya, yang silakan mau ya. banting setir bangun personal brandnya dulu, karena itu modal dasar kita Betul sih. sih. Ya kan? Iya, iya. Tapi kalau dipikir-pikir iya sih, kamu move dari ya kita bilang kerja kantoran sampai ke kamu bikin sendiri. Jembatannya itu ya sebenarnya ya, Betul. personal branding itu sendiri ya. Karena aku kan juga suka mikir ya, kayak ini anak-anak aku, apalagi dulu waktu pertama kali mau hire full timer, itu kan deg-degan banget kan. Iya. Kayak, aduh ini saya bertanggung jawab nih sama anak ini. Terus aku tuh suka mikir kayak, nanti ini anak kalau ditanya sama orang tuanya, kamu kerja di mana gitu. Terus dijawab kerja di Haloka, orang tuanya kan pasti kayak, apaan tuh Haloka? Gimana tuh gitu ya? Gitu kan. Jadi harus ada sesuatu yang aku bisa offer lagi. Nah jadi aku waktu itu mikirnya kayak, ya udah inilah aku, semuanya aku serahkan untukmu. Tapi Jadi hebat sekali loh dia ya. Iya. ya kan, Energinya tuh masih ada ya sampai sekarang. Karena Luar dia biasa. extrovert loh, Karena dia dia extrovert Iya, kayaknya. karena Oh, dia senang extrovert deh. sharing kan. Iya, senang Iya. sharing. Iya. Tapi gitu awal-awal jadinya mentoringnya kenceng ke anak-anaknya gitu. Dan sampai sekarang beberapa Haloka tim gitu ya, orang tuanya tuh follow Instagram aku Kak. Oh, di mata-matai ya kamu ya. Mungkin ya, jadi kayak ini beneran nih anak saya, jangan sampai kenapa-napa nih kerja sama kamu gitu. Bener kali kan ya. nih gitu ya. Iya, oke. Jadi kenal harus sama bangun founder. personal Harus ya, branding. karena penting banget. Penting ya. Menurut aku dan yang aku rasakan itu sangat membantu aku sih sampai sekarang. Bukan tergantung bisnisnya Han. Jadi misalnya ada bisnis yang memang mungkin butuh nih Cocok personal dengan branding personal. cocok Oke. untuk foundernya personal branding. Oke. Tapi ada juga yang nggak perlu lah gitu kan, bangun brand bisnisnya aja. Menurut Hani gimana perspektif oke, itu? oke. Nah jadi kalau menurut aku sebenarnya semua bisnis itu kalau ada support dari personal branding foundernya itu tetap akan membantu sih. Tapi ini sebenarnya pedang bermata dua ya. Nanti mungkin Iya. kita bisa discuss. Kita bahas yang bagus-bagusnya dulu. Iya, ya. Gitu. Karena kalau di Haloka yang kita percaya personal brand itu adalah kegiatan mengomunikasikan apa sih yang sebenarnya kita bisa kontribusikan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi basically kita tuh kayak ngasih tau orang, kalau kamu butuh ini, aku actually bisa bantu loh. Tujuan utamanya tuh ngasih tahu ini. Ya. Jadi
apapun yang kita kerjakan kan sebenarnya kita pengen bisa jadi berkat buat orang dong. Tujuannya kan kita pengen bisa bantu orang. Siapa yang pengen kita bantu? Orang-orang terdekat kita. Jadi waktu awal-awal aku bangun Haloka itu, aku sempat juga one-on-one session untuk personal branding. Oh, berarti kamu ada mentor Private. juga sebenarnya. Aku yang privatein mereka. Oh, nge-privatein mereka. Oh, oke, awal-awal. oke. Nah pokoknya pernah ada satu momen dimana yang kayak orang ini tuh bilang, orang-orang tuh sampai nggak tahu sekarang aku tuh udah berhenti kerja dan aku udah punya kayak, sebenarnya dia punyanya tuh online shop, jualnya tuh multivitamin Oke. kayak gitu. Waktu dia reuni katanya semua teman-temannya tuh masih nganggep dia kerja di kantoran, padahal sekarang dia udah jualan hal yang berbeda. Jadi bayangin kayak kalau misalnya teman-teman di sekitarnya itu tahu, sekarang kamu ternyata jualan vitamin ya, aku udah nggak perlu PO di luar negeri ya. Kan sebenarnya ngebantu kan, karena siapa tahu emang ada yang butuh. Nah itu yang pengen kita lakukan. Ya ini somehow sebenarnya mungkin kayak ini kan sekarang memang dunia serba digital ya. Social media is kayak satu apa ya, buat jalan aja buat kita untuk ngasih tahu ke orang gitu. Betul. Sama kayak networking di dunia digital gitu kali ya. Betul. Iya, makanya Gitu. penting banget Mandy. Personal Ayo abis ini ya. Penting makanya banget, kan. ini gue langsung nunjuk dia nih. Makanya pas tadi dia bilang kayak mentoring, gue tahu lo kayak oke, gue mau di Bener, tapi apapun sih menurut aku, apapun bisnisnya ya. bisnisnya bisa. Nah tapi yang tadi juga sekarang kita bahas yang apa sih negatifnya. Negatifnya. Oke. Nah personal brand itu tuh juga sebenarnya bisa membawa dampak yang kurang baik ke bisnis kalau misalnya memang personal brandingnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Atau kalau di Haloka kita menyebutnya pencitraan. Ya kan sering Karena perdebatan ya kan? Karena yang fake itu nggak akan Jadi banyak banget juga case di mana orang mau bangun personal brand itu tapi takut nanti dibilang pencitraan. Ya udah, Oh, jadi kita oke. bedain personal brand sama pencitraan itu dua hal yang berbeda, tapi perbedaannya cuma satu kata. Personal brand itu adalah kegiatan mengelola persepsi. Jadi yang namanya mengelola kan pasti sebenarnya sesuatu yang sudah kita punya, cuma kita atur nih kayak yang ini aku pengen orang tahu, yang ini gak usah deh, kayaknya kurang bermanfaat gitu kan. Tetap ada filternya ya. Tetap difilter, Iya, iya. diatur nih mana yang mau kita kasih lihat. Iya. Nah kalau pencitraan itu adalah kegiatan memanipulasi persepsi gitu, yang intinya sih sesuatu yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan aja. Iya. Iya, manipulasi persepsi. Kebayang. Jadi sebenarnya lu nggak punya credibility di situ, nggak punya Tetapi knowledge di situ, dibentuk nyontek, sedemikian tapi rupa dibentuk gitu ya. sedemikian rupa sehingga ketika ketemu orang langsung kok beda. Betul. Iya, Terus yang lebih bahaya jadi rugi, nanti orang yang ketemu sama kita rugi gitu, kayak Iya. loh ini Kok tidak beda? seperti ini yang Iya, saya iya, inginkan iya. gitu. I see. Jadi sebenarnya personal branding itu kalau tadi ngobrol sama Hani, yang penting adalah kita mau membagikan manfaat ke banyak orang. Betul. Orang-orang terdekat kita sampai orang-orang yang mungkin kita belum kenal. Sesuai dengan expertise kita ya. Betul. Bukan kita mau cuman purpose-nya oke, kita mau going viral, kita mau terkenal. Nggak mulai dari situ dulu ya Han ya. Betul. Ah. Itu betul sekali. Jadi bangun personal brand itu kan tadi ya mengomunikasikan dan ada apa yang kita bisa kontribusikan. Nah stepnya tuh jangan sampai kebalik. Yang pertama kita cari tahu dulu apa yang kita bisa kontribusikan. Oke. Gitu. Jadi selalu berangkatnya dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita suka. Lalu baru abis itu kita cari cara terbaik untuk ngasih tahu orang, aku bisa ini. Kamu butuh bantuan nggak? Kalau nggak butuh bantuan juga nggak apa-apa. Tapi kalau next time kamu butuh bantuan, hopefully kamu ingat kamu bisa reach out ke aku tentang hal ini. Gitu. Jangan kebalik. Tidak boleh Iya, terbalik. Iya. Nah iya. sekarang kita bicara mengenai prakteknya. Ya. Tentunya banyak ladies, kita berdua pun mau melakukan personal branding. Aku ketawa Hani. loh dari tadi nih ngomongin. Iya, Soalnya kita tuh ngobrolnya itu terus maju karena mundur maksudnya cantik nih. iya, we want to share. Kita senang juga share, makanya kita juga bikin platform podcast ini. Yes. Tapi mungkin karena energi kita tahu nggak semua orang punya waktu. The struggle is real. Iya, apalagi yang udah punya mungkin Yes. anak, Yes. anaknya masih kecil-kecil tapi pengen nih gitu kan. Iya, Nah, mungkin dari Hani ada satu parameter tips nggak sebenarnya kalau kita mau do personal branding dalam satu minggu kita tuh harus upload berapa kali misalnya. Terus platform apa sih yang harus kita maintain? Nah, sekarang kan kita Mungkin baru lebih update ya. Iya, lebih update Algoritmanya. kan. Algoritmanya kan lebih update Betul, kalau dia ya kan. kita Betul, sekarang tren-trennya. trendingnya kita liatin Iya, Instagram kita tahu udah ada gimana, TikTok. betul. Betul. Nah, terus udah gitu mau belum Ada X, aja ada lagi ada X. sudah ada TikTok. Broadcast channel, Broadcast ada channel, ada bener. flip side, ada Iya, banyak aduh, ya. iya, Coba banyak. kayak Yang oke if you paling want- oke. Iya, yang paling simple oke but you can start tuh gimana gitu.
Jadi tipsnya sebenarnya kalau dari aku mulai dari share di Instastory dulu aja. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi sharing di Instastory usahakan ada interaction dengan audience. Hmm. Jadi share di Instastory mulai tipis-tipis pakai fitur polling. Fitur polling kan macam-macam tuh, ada yang yes no doang. Ya itu juga ada kasih interaksinya reaction. ya. Betul, Ya, ya. kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk bisa lebih lanjut gitu ya, engage our audience, sebenarnya sering-sering balesin DM. Jadi kadang-kadang kalau kita udah mulai start sharing a topic, nanti suka akan ada yang nanya tuh, ada yang nanya lah, Iya, ada yang iya. curhat lah, ada yang Kak waktu itu apa ya namanya gitu. Nah kalau Oke. dari aku sebenarnya practical tipsnya sebenarnya sesimpel di screenshot aja DM-nya, terus kita balasnya tuh di story. Oh iya. Ya, Oke, aku aku sering tahu lihat tuh. format itu. Betul. Dan kita juga sudah beberapa kali pakai sih. Itu bagus banget loh. Jadi maksudnya our audience itu juga jadi tahu bahwa oh ternyata dia bacain DM dan balesin DM, sebenarnya nggak apa-apa. Karena kita kan kadang-kadang ya kalau bikin kayak misalnya open questions, kita suka takut nanti kalau nggak ada yang nanya gimana. Bener. Tapi sebenarnya audiens itu tuh juga takut nanti kalau aku nanya dikira SKSD nggak dijawab gimana. Jadi kita kasih contoh, nggak apa-apa kok Nggak nanya sama apa-apa. kita Ayo ngobrol tanya, aja. tanya. Nanti kita Gitu. janjian ya, Men. Iya. Dan gak apa-apa, maksudnya kan mulai dari teman-teman sendiri dulu aja kan. benar. Close friends dulu. Tapi memang hesitation terbesar orang untuk do personal branding yaitu takut kayak misalnya apa ini perlu di-share ya, itu satu. Tapi kayaknya kalau dari Hani kan kalau udah terplan kita tahu mana yang mau di-share sama yang enggak, itu lebih ada gambaran ya Han ya. Oke, lanjut. Sini. Kadang-kadang pun sebenarnya even sampai sekarang aku tuh suka deg-degan gitu ya, kayak suka udah tinggal di-share nih kayak ngapain ya di-share Masih? ya? Masih. Oh iya? Masih banget gitu. Kayak Padahal udah kadang-kadang- pro sekali loh ya, Hani. kadang-kadang tapi pasti tuh kayak masih suka deg-degan gitu loh. Karena mungkin Ada apakah aja. ada topik tertentu yang sensitif atau gimana kan biasanya? Lebih ke penting gak sih orang tahu Nah, aku kayak gini gitu kan. bener. Kayak cuma makan siang kayak gini doang ngapain sih diposting misalnya kayak gitu kan. Nah tapi kadang-kadang aku tuh juga suka nge-reflect. Kan ada beberapa teman-teman KOL, influencer, teman-teman lah gitu yang aku follow di Instagram. Terus yang kalau aku liatin sosial medianya tuh aku seneng aja kayak Iya, aku juga nggak apa-apa sih. kok kamu cuma makan buah, aku pengen tahu buah apa gitu loh. Iya. Dan Ya sebenarnya- basically Indonesia kepo ya orang-orangnya ya. Kita tuh pengen tahu aja Dan Iya, entertain us sih. bener. Iya. Dan mungkin kayak kalau misalnya kita nggak mau tahu pun kan sebenarnya sesimpel tinggal di swipe. Bener. Kayak ya Tinggal udah geser kalau lagi nggak mau nonton tinggal dipencet-pencet gitu. Nah kadang-kadang kita tuh aku mungkin ya aku suka jadi ngingetin diri sendiri kayak orang lain tuh nggak mikirin lu segitunya kali kayak santai aja kalau mereka nggak suka mereka tinggal swipe Iya bener kok. sih. Gitu kan Iya bener. kayak ya udah ini kan sosial media aku. Tapi kamu awal-awal gitu dulu nggak? Kayak, Apa kayak gitu? pas kamu pertama kali mulai seperti itu banget nggak? Ngerasanya, maksudnya kayak hesitate gitu. Lumayan pasti ada. Oh iya. Makanya tadi even sampai sekarang tuh aku suka kayak posting nggak ya ngapain Meski sudah ya? berkurang ya, tapi tetap masih ada ya. Tapi ya udahlah istilahnya karena kadang-kadang tuh kita nggak pernah tahu apa yang kita share itu tuh bisa ngena ke orang, bisa berguna. Iya. Kayak misalnya waktu itu aku kan baru ada kantor baru. Aku mikir kayak aku tuh beli barang-barang yang kayak menurut aku di kantor bermanfaat banget, vacuum cleaner yang murah banget gitu, terus dia udah portable. Aku kan ngerasa kan kayak nggak ada yang butuh nggak ya, tapi aku ngerasa bermanfaat banget buat aku. Jadi akhirnya aku share aja. Terus ternyata itu kayak malah banyak banget yang nanya, sampai udah story-nya udah habis kayak Ci kemarin apa sih Ci nama Ternyata vakumnya? dia Shopee affiliate nih. Ya nggak apa-apa kan Mestinya ya, ya kan? tolong ya Lumayan. nanti di highlight aku ya. Tapi maksudnya kita tuh nggak pernah tahu loh, kayak Iya, kadang-kadang bener sih. kayak aku misalnya share siomay gitu, ntar suka ada yang nanya kayak Ci waktu itu siomay yang enak apa ya Ci? Kayak gitu kayak oh ternyata siomay ini bermanfaat nih untuk teman-teman mungkin anak kosan yang bingung mau GoFood apa. Jadi balik lagi kepada ya you have to share something yang memang ada manfaatnya juga buat orang. Tapi juga jangan terlalu banyak mikir. Betul. Untuk nge-share sesuatu penting atau nggak penting. Karena orang tidak akan mikirin sampai ke sana juga. iya, dan siapa tahu memang itu penting buat orang Ya, dan lain gitu. ternyata dia juga cari hal yang sama mungkin ya. Gitu. Nah. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Iya. Istilahnya gitu aja sih. Oke. Jangan terlalu dipikirin ya teman-teman ya. Jangan terlalu dipikirin. Dan mulai dari IG story dulu. Betul. Kan sekarang Tadi juga ada Reels interaction. kan gila banget kan. Betul. Video marketing lah Nah karena maksudnya. itu maksudnya kan sekarang yang digaungkan adalah ya kamu sebanyak-banyaknya bikinnya Reels gitu kan. Oke. Kayak Itu gimana pendapat Reels Hani? versus IG story maybe ada Or opini gak IG ada? feeds, carousel dan itu. itu banyak lah. Apapun itu formatnya menurut aku yang lebih penting adalah story-nya. Sekarang semakin jujur,
semakin apa adanya tuh biasanya orang akan semakin bisa relate. Hani nih kalau di TikTok ngomongnya gini mana social media engagement rate aku kok nggak naik.